Kita akan masuk ke sesi terakhir. Pak Muri Wali bisa memberikan closing statement 5 menit waktunya. Jadi bukan pertanyaan lagi ya Pak Muri Wali, tapi closing statement 5 menit dari sekarang. Saya berikan kesempatan kepada Pak Muri Wali. Silakan Pak. Ya, yang pertama-tama Bapak singgung tadi reform Injili ya. Ya, itu bukan posisi tidak jelas, justru bagi saya yang posisi sangat jelas itu reform ya. Reform dalam pengertian reform itu sudah Injili di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya Pak Tong berkata reform Injili itu hanya untuk menyatakan bahwa memang reform itu Injili begitu. Kalau gereja kami tidak perlu tambah Injili karena reform itu Injili begitu. Kita posisi jelas Pak, itu clear, kita teosentris begitu. Dalam hal Alkitab kita sola scriptura, kemudian sola fide, sola gratia dan lain sebagainya. Jadi kesan saya dari seluruh pembicaraan ini mau tidak mau saya membuat satu kesimpulan bahwa Adventis sebetulnya bagi saya ini dalam perspektif saya itu memahami doktrin-doktrin yang fundamental sekali dan semua terungkap malam ini ya mengenai Tritunggal ya. Saya tahu sekarang kan, saya jelas ya mengenai Alkitab, mengenai Kristus, semua saya akui, saya aminkan semua itu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting yang saya harus tanyakan adalah mengapa hal-hal yang bagi saya tidak esensial itu tadi itu terus diperdebatkan sampai menghabiskan begitu banyak energi, sehingga bagi saya ini problem tersendiri ya. Jadi kalau dalam perspektif saya, kalau saya mengatakan Advent itu problematik, ya memang problematik. Dan problemnya di sini tadi, mengapa hal-hal yang tidak esensial ya di dalam perspektif saya ya diangkat ke permukaan menjadi sesuatu yang kelihatan esensial sampai menimbulkan begitu banyak salah paham dari luar ya. Seakan-akan Advent itu berkata bahwa kalau tidak bergereja pada hari Sabtu, kamu tidak selamat. Seakan-akan kesannya kan begitu. Maka ini akibat daripada mengangkat sesuatu yang tidak esensial, yang tidak substansial, digeser kepada hal yang lebih fundamental, mengajarkan Tritunggal, mengajarkan keunikan Kristus, ya, mengajarkan bagaimana Alkitab itu satu-satunya standar bagi kita, ya, sola scriptura. Bagaimana pentingnya penginjilan, bagaimana pentingnya mengajarkan doktrin-doktrin yang jauh lebih hakiki, lebih substansial, ya, daripada sekedar meributkan masalah hari. Yang jelas, kami yang tidak beribadah pada hari Sabtu, kami tetap menghargai dan tetap melaksanakan perintah Sabat dengan tetap beribadah pada hari Minggu. 6 hari kerja, hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu kami ibadah. Jadi secara substansial, kami tetap menjalankan Sabat, tetapi masalah hari bagi kami itu adalah sesuatu yang tidak substansial. Dan ini bagi saya, Pak, ya, dari perspektif saya, ini menjadi PR bagi Adventis ke depan untuk bagaimana ketegangan ini diselesaikan. Kalau kami nggak ada ketegangan, Pak, nggak ada ketegangan. Karena memang kami memahami itu masalah hari itu sesuatu yang tidak esensial. Seperti itu. Jadi tidak perlu kami membela-bela hari Minggu, kemudian berdebat sana-sini hari Minggu. Kecuali ada pertanyaan dari pihak Adventis, mengapa kamu gereja hari Minggu? Nah, seperti saya akan berdiri memberikan pembelaan iman mengenai keyakinan saya, mengapa saya beribadah pada hari Minggu seperti itu. Jadi bagi saya ini problemnya Adventis, ya, ketegangan di dalamnya, ya, antara keyakinannya yang yakin bahwa itu tidak menyelamatkan, tetapi dengan spiritnya yang begitu militan, mempertahankan, memperdebatkan mengenai Adventis, mengenai hari ke-7, ya, juga mengenai termasuk hal-hal lain tadi, ya, masalah makanan halal dan haram dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, di dalam dialog ini, dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Saya menghargai Bapak, seorang yang lebih tua, ya. Saya menghargai pertemuan ini adalah percakapan yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ke depan kita masih bisa untuk bercakap-cakap untuk membahas topik-topik yang lain, ya. Mungkin masalah makanan halal haram ya bisa saja kita akan percakapkan ke depannya. Biar bagaimanapun saya berterima kasih, kita sudah berdialog dan begitu baik, ya. Ada orang yang mengkhawatirkan saya, jangan marah-marah. Saya marah lihat konteks, kalau berhadapan dengan orang-orang yang ngomongnya ngalor ngidul, ya preman, gaya preman, ya saya harus mengimbangi dia seperti preman, kan begitu. Orang bergelar doktor yang scholar seperti Bapak, ini mana mungkin kayak gitu, kan. Dan ini terbukti, kita mengadakan pembicaraan yang begitu baik, kan, malam hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Munawar. Ya, masih ada sekitar 30 detik, tapi karena sudah cukup, waktu yang berikut saya serahkan kepada Pak Linturan untuk memberikan closing statement. Jadi ini closing statement, ya, bukan pertanyaan tambahan. Memberikan closing statement 5 menit dari sekarang. Silakan Pak
Linturan. Pertama-tama saya merasa senang bisa ketemu Pak Yanto malam ini. Ya, terima kasih karena kita sudah bisa bicara dari hati ke hati. Nah, malam ini saya hanya mau katakan bahwa mungkin ada kesalahpahaman persepsi karena masing-masing kita punya vintage yang berbeda, perspektif yang Pak Yanto punya dan saya beda. Bagi saya menganggap pekabaran tentang Sabat itu suatu yang penting yang dibebankan kepada gereja Advent dan tentunya berbeda. Dan saya melalui kesempatan ini juga saya harus mengoreksi beberapa video yang ditampilkan oleh beberapa pendeta yang mengatakan bahwa hari Sabat itu mulai jam 6 sampai jam 6. Gereja Advent tidak mengajarkan begitu dan Alkitab tidak mengajarkan begitu, karena hari Sabat itu mulai dari masuk matahari atau matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dan ini yang saya merasa bahwa kalau kita mau mengajarkan yang benar mengenai Sabat, kita kuasai apa yang ada tentang hari Sabat itu. Dan kemudian gereja Advent ini tetap mengundang Pak Yanto supaya bisa memahami bagaimana beribadah pada hari Sabat. Nah, inilah sebab gereja Advent itu menguduskan Sabat bukan hanya 2 jam. Sabat itu adalah day of rest, day of worship, bukan hour of worship. Sekarang ini yang dipraktekkan itu adalah jam ibadah. Jadi orang walaupun dia mengakui bahwa dia menerima selain hari Sabat itu sebagai Sabat, tapi yang sebenarnya dia terima itu hanya jam ibadah saja. Ini yang saya menjadi bahan kritikan saya. Kalau memang kita mau mengajarkan kekudusan Sabat itu sebagai 24 jam untuk Tuhan, datanglah lihat di gereja Advent bagaimana kita menguduskan Sabat itu. Ini betul-betul 24 jam, karena itu adalah hari untuk Tuhan. Bukan cuma 2 jam di gereja. Bukan. Saya mendengar pembahasan dari Pendeta Ezra Soru, luar biasa bagus. Ya, kekudusannya hari ke-7 sudah pindah di hari pertama. Ya, saya tidak bisa salahkan sebab itu doktrin dari gerejanya. Tapi saya hanya meminta jangan ajarkan Sabat itu mulai jam 6 sampai jam 6. Nanti orang bilang kita tidak tahu Alkitab. Tidak ada jam 6 di sana. Matahari terbenam sampai matahari terbenam. Lalu kemudian jangan hanya beribadah. Saya mau mengimbau gereja-gereja dari Pak Yanto, tolong imbau jemaatnya, jangan hanya beribadah saja. Kalau kita memang mengajarkan itu 1 hari itu sebagai hari untuk Tuhan, pakailah seluruhnya. Jangan yang kita khotbahkan lain dan kita amalkan di jemaat itu berbeda. Jadi kenapa saya katakan ini? Karena saya punya rasa prihatin. Kalau kita mau mengajarkan itu 1 hari untuk Tuhan, 1 hari. Bukan mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam, tapi dari masuk matahari sampai masuk matahari. Jangan lagi ajar jam 6 sampai jam 6. Itu bukan ajaran biblikal. Dan tetap saya mengundang, kalau boleh, kalau mau ingin melihat bagaimana Sabat itu dikuduskan, gereja Masih Advent hari ke-7 tetap terbuka. Karena kami ini adalah gereja yang meninggikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sana kami merasa bahwa pekabaran Sabat ini penting untuk kami. Itu bisa menjadi testing truth nanti. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan atau kalau kita mau memberontak seperti nenek moyang kita. Karena pada akhirnya nanti di dunia ini ada 2 kekuatan yang akan menjadi pilihan kita. Yesus Kristus atau Antikristus. Tuhan sudah menentukan kalau mau percaya kepadanya hidup kekal. Kalau tidak percaya itu mati kekal. Bukan hidup kekal di neraka kalau menurut gereja Advent. Kita mengundang, buatlah pilihan sekarang. Ikut Tuhan. Kalau dia bilang Sabat yang original, terimalah itu. Bukan yang false Sabat. Karena itu akan menjadi pilihan kita. Kita mau jadi domba, bukan mau jadi kambing. Kita mau ikut menjadi gandum, bukan mau jadi lalang. 30 detik lagi. Tuhan memberkati Pak Yanto dengan semua jemaatnya. Dan itulah harapan kami. Dengan pekabaran Sabat yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan itu menjadi bahan renungan kita. Karena kita semua ingin supaya ketemu di sorga. Bukan cuma di layar kaca, kan?
Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kristar dan semua yang menonton. Baik, Tuhan memberkati. waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Muriwali Yanto dan Pak Linturan. Jadi kita akan tutup. Sangat berkesan sekali karena memang ini dialog ilmiah, jadi memang paparan argumentasi teologinya sangat jelas saya pikir ya, tidak debat-debat pasar penjual obat ya, seperti yang Pak Muriwali sampaikan. Dan tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Muriwali, Pak Linturan juga, sepertinya akan terbuka untuk dialog yang berikutnya, apalagi menurut moderator kesimpulan pribadi ini sudah berjalan sangat baik ya, sangat teratur dan sangat ilmiah. Jadi mungkin nanti bisa kita sepakati lagi di lain waktu kita mencari topik yang lain, apakah itu mungkin topik dari Reform Theology atau topik dari Adventist Theology, kita bisa bahas entah itu masalah makan haram halal atau common grace-nya dari Reform atau Trinitas. Nanti kita bisa bahas nanti di grup ya, mungkin di grup WhatsApp, dan nanti bisa dipromosikan. Atau mungkin dengan tadi Pak Linturan sempat singgung Pak Esra Soru, ada mungkin kalau ada diskusi-diskusi yang baik juga boleh, atau tetap dengan Pak Muriwali dengan topik yang berbeda. Saya pikir ini sangat menarik dan saya pikir juga semua yang menyaksikan ini akan setuju kalau kita ada diskusi yang lain, dialog yang lain. Nanti di lain waktu kita akan tentukan. Baik, kita akan tutup. Interupsi dulu sebelum ditutup. Ya. Karena masalah Trinitas sekarang lagi rame itu, mungkin kita bisa angkat itu, kenapa Dr. Erastus Sardono dinyatakan sesat, tapi khusus dalam soal Trinitas. Oke. Jangan melebar. Ini menarik. Ya, setuju. Supaya menjadi bahan. Saya setuju. Pak, saya setuju. Tinggal atur waktu. Oke, nanti kita atur di grup ya. Jadi Pak Muriwali dengan Pak Linturan kita atur di grup ya, di grup WhatsApp. Kita atur kapan lagi bisa dialog. Dan ini sangat menarik. Jadi mungkin kita buat modelnya seperti ini tapi agak berbeda sedikit supaya teratur dan memang argumentasinya jelas ya, tidak cocok logi ya, tidak ada yang cocok logi di sini. Jadi argumentasi teologi dibantah juga dengan argumentasi teologi, eksegesis dibantah dengan eksegesis. Baik, kita akan tutup untuk acara malam hari ini. Saya akan pimpin kembali dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih boleh menyertai dialog ilmiah mengenai Sabat hari ke-7, di mana Pak Pendeta Muriwali Yanto dan Pak Linturan sudah boleh memaparkan kebenaran firman Tuhan, baik dari Reform Theology maupun dari Adventist Theology. Kiranya ini bisa berguna bagi kami dalam pengalaman perenungan kami, sehingga kami bisa lebih dekat lagi dengan Engkau. Sertai umat-umat-Mu di seluruh dunia ini Tuhan, maupun yang mengikuti acara ini. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Pendeta Muriwali Yanto dan Pak Linturan. Terima kasih, sampai ketemu lagi.